Apakah kalian tahu bahwa sepanjang tahun 2025 ini, udara di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pernah tercatat tidak layak hirup setidaknya selama 1 bulan penuh? Bayangkan, kita hidup di sebuah kota di mana bernapas pun bisa membahayakan kesehatan. Setiap tarikan napas bisa jadi sedang memasukkan zat beracun yang pelan-pelan menggerogoti tubuh. Fenomena ini bukan sekedar angka di layar, bukan sekedar grafik di laporan, melainkan realitas sehari-hari yang kita rasakan. Mata perih, tenggorokan gatal, batuk kering, sesak napas, bahkan sakit kepala yang tidak jelas asalnya. Semua itu bisa menjadi tanda tubuh kita melawan udara kotor yang seharusnya tidak pernah masuk ke paru-paru. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini supaya semakin banyak orang sadar bahwa masalah polusi udara bukan hanya isu lingkungan, tapi juga isu kesehatan, ekonomi, bahkan masa depan generasi kita. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa udara Jabodetabek bisa sampai berada dalam kategori tidak sehat selama 1 bulan penuh di tahun ini? Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sumber utama polusi udara di kawasan ini adalah emisi dari kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama musim hujan, sekitar 1/3 hingga hampir setengah dari polusi udara dihasilkan dari asap kendaraan. Ketika musim kemarau, prosentasenya bahkan meningkat hingga lebih dari separuh. Bayangkan, setiap kali kita terjebak macet, kita tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga menghirup campuran karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus yang ukurannya ribuan kali lebih kecil dari sebutir pasir. Partikel halus ini, atau dikenal sebagai PM2,5, sangat berbahaya. Ukurannya begitu kecil sehingga bisa menembus pertahanan alami tubuh, melewati rambut-rambut halus di hidung, bahkan menembus dinding paru-paru dan masuk ke aliran darah. Begitu masuk ke dalam tubuh, ia bisa menyebabkan peradangan, memperburuk penyakit jantung, memicu asma, bahkan berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif pada anak-anak. Namun, kendaraan bukan satu-satunya penyumbang. Data dari KLHK menunjukkan bahwa industri menyumbang sekitar 1/6 dari total polusi. Dan jangan lupakan pembakaran sampah terbuka yang masih banyak dilakukan di wilayah pinggiran. Setiap tumpukan sampah plastik yang dibakar akan melepaskan dioksin, salah satu zat paling beracun bagi manusia. Dioksin bisa bertahan lama di lingkungan, menumpuk di rantai makanan, dan pada akhirnya masuk ke tubuh kita melalui makanan yang kita konsumsi. Selain itu, ada faktor lain yang jarang dibicarakan, yaitu aerosol sekunder. Ini adalah partikel yang terbentuk di atmosfer dari reaksi kimia gas buangan kendaraan dan industri. Jadi, meskipun kita tidak melihat asap hitam pekat, udara tetap bisa beracun karena gas yang tidak terlihat mata berubah menjadi partikel baru di langit kota. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat? Menurut penelitian yang dikutip dari WHO, paparan jangka panjang terhadap udara yang tidak sehat dapat mempersingkat harapan hidup rata-rata penduduk hingga 2 tahun. Di Jakarta, angka penyakit pernapasan kronis meningkat setiap tahun. Rumah sakit melaporkan peningkatan pasien dengan keluhan ISPA, asma, hingga PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronis, terutama ketika kualitas udara berada di titik terburuk. Bukan hanya tubuh, polusi udara juga mempengaruhi ekonomi. Menurut studi Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat polusi udara di Indonesia bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kerugian ini datang dari biaya kesehatan, berkurangnya produktivitas pekerja, hingga kerusakan lingkungan. Mari kita lihat bagaimana pola udara buruk ini terbentuk sepanjang tahun. Pada musim hujan, hujan seharusnya membantu membersihkan udara. Namun kenyataannya, data dari April hingga Juni menunjukkan bahwa justru banyak hari dengan kualitas udara tidak sehat. Mengapa? Karena adanya fenomena inversi suhu. Biasanya, udara panas akan naik dan membawa polutan ke lapisan lebih tinggi. Tapi saat inversi, lapisan udara dingin terjebak di bawah udara panas sehingga polutan tidak bisa naik, malah terkumpul di dekat permukaan, tempat kita bernapas.
Fenomena ini membuat langit Jakarta terlihat seperti diselimuti kabut keabu-abuan. Padahal itu bukan kabut air, melainkan kumpulan partikel polutan yang terjebak. Berdasarkan laporan Mongkabai Indonesia, titik-titik tertentu di Jabodetabek mencatat jumlah hari tidak sehat yang mengejutkan. Di Bekasi misalnya, Bantar Gebang mencatat lebih dari 20 hari dengan kualitas udara buruk hanya dalam 2 bulan. Di Jakarta, kawasan Marunda mencatat lebih dari 30 hari tidak sehat. Itu berarti lebih dari setengah hari dalam periode itu, kita menghirup udara yang bisa merusak paru-paru. Sekarang bayangkan dampaknya pada anak-anak yang berangkat sekolah setiap pagi tanpa perlindungan. Paru-paru mereka masih berkembang, sistem kekebalan mereka belum sekuat orang dewasa. Tetapi setiap hari mereka terpapar racun yang pelan-pelan mengurangi kapasitas paru-paru seumur hidup. Inilah mengapa penting bagi kita untuk menyadari bahwa polusi udara bukan masalah jauh di masa depan. Ia sedang terjadi sekarang. Ia ada di dalam napas kita hari ini. Lalu bagaimana kita bisa melindungi diri? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, pantau kualitas udara harian melalui aplikasi atau situs resmi. Jika indeks pencemar udara melewati batas 100, artinya udara sudah masuk kategori tidak sehat. Pada saat itu, kurangi aktivitas luar ruangan, terutama olahraga di luar ruang. Kedua, gunakan masker N95 atau KN95 ketika harus keluar rumah. Masker kain tidak cukup melindungi dari partikel halus. Ketiga, jaga udara di dalam rumah tetap bersih. Gunakan air purifier dengan filter HEPA dan tutup jendela ketika kualitas udara di luar sedang buruk. Untuk jangka panjang, kita perlu mendorong perubahan sistemik. Pemerintah memang sudah mulai menerapkan kebijakan seperti pemeriksaan emisi kendaraan, penggunaan bahan bakar rendah sulfur, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik. Namun semua ini membutuhkan dukungan masyarakat. Kita perlu lebih sering menggunakan transportasi umum, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan berhenti membakar sampah terbuka. Kalau kalian setuju bahwa masalah ini harus jadi perhatian bersama, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa langkah paling efektif yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara di kota besar seperti Jakarta? Mari kita masuk ke bagian yang jarang dibicarakan, yaitu hubungan polusi udara dengan perubahan iklim. Banyak orang menganggap keduanya isu yang berbeda, padahal sangat erat kaitannya. Polusi udara dari kendaraan dan industri tidak hanya meracuni manusia, tetapi juga menghasilkan gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Partikel karbon hitam atau black carbon misalnya bisa menyerap panas matahari dan mempercepat pencairan es di kutub. Jadi ketika kita bicara polusi udara di Jakarta, sebenarnya kita juga sedang membicarakan masa depan bumi. Ada fakta mengejutkan lain. Menurut penelitian di luar negeri, paparan polusi udara berhubungan dengan penurunan kemampuan kognitif. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan kualitas udara buruk cenderung memiliki prestasi akademik lebih rendah dibanding anak-anak di daerah dengan udara bersih. Ini berarti polusi bukan hanya merampas kesehatan, tetapi juga merampas potensi generasi mendatang. Dan jangan lupakan dampak psikologis. Hidup di lingkungan dengan udara kotor bisa memicu stres, rasa cemas, dan kelelahan mental. Banyak warga Jakarta yang melaporkan sulit tidur atau sering sakit kepala saat polusi sedang tinggi. Sementara itu, di sisi lain dunia, banyak kota besar sudah mulai berhasil menurunkan tingkat polusi. Beijing, yang dulu terkenal dengan kabut kasapnya, kini berhasil memperbaiki kualitas udara dengan langkah-langkah ketat, membatasi jumlah kendaraan, menutup pabrik yang tidak ramah lingkungan, dan beralih ke energi bersih. Jika Beijing bisa, mengapa Jakarta tidak? Namun tentu, semua butuh waktu. Dan di waktu menunggu itu, kita sebagai warga harus melindungi diri dan terus mendesak perubahan. Jika kalian merasa informasi ini penting, jangan lupa share video ini ke teman dan keluarga. Semakin banyak orang yang sadar, semakin besar tekanan untuk menciptakan perubahan nyata. Berdasarkan data dari WHO, 9 dari 10 orang di dunia menghirup udara yang tidak sehat setiap harinya. Itu berarti polusi udara bukan hanya masalah Jakarta, tapi masalah global. Namun kita punya pilihan, apakah akan diam atau mulai bertindak?
Mari kita renungkan sejenak. Kita bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan, berhari-hari tanpa air, tapi kita hanya bisa hidup beberapa menit tanpa udara. Jika udara itu kotor, apa artinya semua kenyamanan modern yang kita miliki? Jadi mulai dari hari ini, mari kita lebih peduli. Setiap langkah kecil berarti. Menggunakan transportasi umum, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, hingga sekedar mengingatkan tetangga untuk tidak membakar sampah. Semua ini adalah investasi untuk masa depan. Dan untuk kalian yang baru pertama kali menonton Kuak Fakta, pastikan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting lain. Karena semakin banyak fakta yang kita kuak, semakin besar peluang kita untuk berubah.